TV, jumpa lagi di dalam acara kesayangan kita di Sopirin RBTV. Ini spesial Dewan Provinsi Bengkulu. Nah, hari ini saya berada di Rejang Lebong di Kelurahan Dwi Tunggal Curup. Tepatnya di rumahnya seorang wakil rakyat kita, Pak Edward Samsi nih. Jadi hari ini kita bakal ajakin beliau jalan-jalan, tapi sebelumnya seperti biasa kita gerebek dulu isi mobilnya. Yuk langsung ajak. Kayaknya beliau udah nunggu ini. Tadi udah janjian dari jam berapa gitu. Yuk langsung yuk. Assalamualaikum. Wah, udah lama nih Bang nunggu. Udah lama. Udah lama, jujur banget. Terima kasih atas kehadirannya Unga Iya Bang. Kediaman kita. Alhamdulillah. Nah nih pemirsa, jadi hari ini aku bakal ngajakin Pak Edward untuk keliling-keliling sambil kita ulik-ulik nih ya, kita ajak ngobrol nih. Tapi sebelumnya Bang, boleh nggak nih ngelihat isi mobilnya dulu, boleh nggak nih? Boleh ya? Kita gerebek nih pemirsa seperti biasa ya. Ayo. Cara, nah nih pemirsa, kita lihat isinya nih ada apa aja. Wah, banyak air mineral nih ya. Ini persiapan. Soalnya dari kediaman kita harus ke kantor kurang lebih memakan waktu 2 jam. Iya ya. Nah, tentunya harus kita siapkan air mineral. Air mineral ya. Ada berapa air mineral nih ya? Jelas, mana tempat yang bisa dimanfaatkan untuk ditempatkan kita tempatkan. Iya. Kita lihat yuk yang di belakangnya nih, pemirsa. Oke, kita tutup dulu yang ini. Nah, iya masih ada air mineral dan bantal. Kadang kan 2 jam jarak itu sedikit kita capean. Biar nyaman nyandarnya pakai bantal. Pakai bantal. Ini apa nih? Ya berkas lah. Berkas ya. Iya. Kita lihat nih bagasinya nih pemirsa. Biasanya nih kan perjalanannya nih panjang nih Pak Edward ya. Iya. Pasti banyak apa nih? Apa baju-baju atau apa? Yuk kita lihat yuk. Nah, wow, lengkap banget nih, udah kayak rumah kedua nih mobilnya nih pemirsa. Jadi gini, kita kan nanti melewati Kepahyang. Nah, Kepahyang ini kan merupakan daerah pemilihan Abang lah. Iya. Jadi kita harus menyesuaikan. Ketika misalnya ada orang meninggal, kita harus mampir. Makanya kita siapkan peci lah paling tidak. Kalau memang ketemu pada saat orang meninggal. Ada peci, sarung, terus ada sarung, terus ada ini baju misalnya koko ya. Ini kalaupun nanti kita pulang sore. Nah, kebetulan ada acara takziah di salah satu desa yang kita lewati. Karena kebiasaan kita menghadiri, ya kita langsung ganti pakaian, menyesuaikan dengan acara pengajian. Seperti itu. Ini juga sepatunya nih lengkap loh pemirsa, mulai dari sepatu yang sporty, sendal jepitnya nih untuk ke masjid ini ya. Misalnya ketika pas di tengah jalan waktu Zohor, waktu Asar, kita mampir. Iya benar-benar. Kita mampir, kita sholat. Ada ini, ada apa namanya? Payung. Terus itu apa itu Bang? Itu apa sih itu? Sarung. Ini ya kalau sarung mobil. Sarung mobil. Ini sabun malah. Ini ada sabun ini sabunnya. Kalau misalnya kita mandi di tengah jalan kan, nah bisa saja misalnya setelah ini ada undangan pulang dari kantor. Nggak etis lah kalau kita pakai pakaian seperti ini. Iya. Kadang-kadang kita harus menyesuaikan dengan acara yang ada di desa. Iya. Kita siapkan baju batik, misalnya kan. Kalau acaranya pesta misalnya baju batik ini jasnya juga. Kalau misalnya acara ke Kabawetan ini kan biasa kan suasana dingin. Kalau pengajian malam, nah ini kita pakai jas. Oh gitu. Wah lengkap. Ini apa nih Bang? Nah ini sebenarnya pakaian gantian aja nih. Kalau misalnya setelah pulang kantor, ternyata kan biasa ada anak-anak muda, ada kegiatan ngumpul-ngumpul. Bang, kita ada acara. Nah kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak muda. Jadi kita siapkan baju kaos, kemeja gitu ya. Ada celana kan begitu. Iya gitu ya. Jadi wakil rakyat tuh memang harus siap gitu betul. Ya. Karena kita harus menyesuaikan dengan keadaan ya. Iya. Oke deh kalau gitu Bang, sudah siap nih Unga sopirin? Belum pernah kan? Boleh. Unga sopirin kan Bang ya? Oke. Jangan lupa safety belt-nya Bang. Jadi hari ini rencananya kegiatan Abang ini mau kemana nih? Nah, hari ini kebetulan sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh Sekretariat Dewan,
kita akan menghadiri acara paripurna pembukaan masa sidang pertama tahun 2021. Di Bengkulu ya. Ya, di Bengkulu. Ini abang apa namanya? Tiap hari nih kayak Iya, begini nih. tiap hari. Bolak-balik. Tiap hari. Dan tidak pernah nginep di Bengkulu kecuali memang rapatnya full sampai malam. Kalau sekedar setiap hari ya kita pulang pergi. Berarti abang tiap hari nih bang, kayak Ya. begini nih bolak-balik gitu ya? Tiap hari bolak-balik dari kediaman kita di Deli Tunggal ini ke Bengkulu. Itu berarti berapa jam itu biasanya abang nempuh Kurang lebih waktunya? sekitar 2 jam lah. 2 jam. 2 jam kalau nggak mampir-mampir. Tapi biasanya mampir-mampir. Nah, mampir-mampir lihat sikon. Misalnya kebetulan di Kabupaten Kepahyang itu wilayahnya di salah satu desa mungkin ada orang meninggal. Oh gitu. Ya, kita harus mampir lah sebentar. Nah, kalaupun misalnya ada undangan yang memang harus kita hadiri dan kita khawatir setelah pulang kantor tidak sempat, kita sempatkan sebelum ke kantor ya, sekedar kita kasih upload dan menyapa mereka. Hari ini agendanya abang ada sidang paripurna Iya, ya? sidang paripurna pembukaan masa sidang pertama tahun 2021. Bang, abang jadi dewan tuh kerjanya apa aja sih bang? Ya, kan ada 3 fungsi dewan menurut peraturan perundang-undangan, yaitu fungsi budgeting, terus legislasi, lalu controlling, yaitu. Nah, fungsi itulah yang kita laksanakan sebagai anggota DPRD. Seperti itu. Nah, enak gak sih bang jadi dewan? Ini Ya, abang udah gimana? periode keberapa nih? Dari sejak kapan Ya. ya abang jadi wakil rakyat? Ya, nah kebetulan menjadi anggota DPRD ini sudah 4 periode. Wah, Nah, periode pertama tahun 2004 sampai 2009 itu di Kabupaten Kepahyang. Selanjutnya 2009-2014. Berikutnya 2014-2019. Nah, kemarin 2019 ya mengikuti pencalonan untuk tingkat provinsi. Dan ini periode pertama di provinsi. Jadi udah 4 periode. berarti tiga periode di kabupaten ya bang ya? 3 periode di kabupaten. Enakan di mana bang? Jadi dewan di kabupaten atau provinsi bang? Enggak, sebenarnya Sama ya? sama saja karena fungsi dewan kabupaten dan provinsi itu kan tidak ada beda. Ya, aturannya juga satu, peraturan pemerintahnya juga yang mengatur satu. Cuma ruang lingkupnya yang berbeda. Kalau dulu di Kabupaten Kepahyang wilayahnya hanya 8 kecamatan. Nah, kalau sekarang ke provinsi wilayahnya sudah 10 kabupaten kota. Jadi lebih luas. Lebih luas Ya lebih asik lah di provinsi. Kenapa? Karena kita bisa, artinya ketika kita turun ke lapangan, yang selama ini kita hanya mengenal Kabupaten Kepahyang, hampir setiap pelosok, sekarang kita bisa Provinsi, mengenal ya? provinsi lebih luas lagi. Berarti itu abang dari tahun berapa tadi bang mulai? 2004. 2004 Iya. ya. Itu awal mula abang terjun ke dunia politik emang tahun itu? Iya, sebenarnya begini. Kalau pencalonannya itu memang tahun 2004. Nah, pencalonannya. Tetapi sebelumnya kita sudah mengenal. Artinya melihat. Nah, kebetulan saya di PDI Perjuangan. Nah, saya baca buku tentang Bung Karno. Terus melihat sejarah berdirinya partai. Jadi sehingga tertarik untuk ikut. Dan gitu saya ya? melihat salah satu jalan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan keadaan masyarakat pada saat itu ya memang harus menjadi anggota DPRD. Selain jadi wakil rakyat ya apa bang aktivitas abang, kegiatan abang? Nah, kegiatan kita ini ya kebetulan ya kita ada kebun sedikit lah. Itu, nah, di samping itu juga kita kan punya komunitas. Komunitas yang sifatnya sosial, yang membantu masyarakat lah, bersama pemuda-pemuda. Berarti abang nih latar belakangnya dulu sebelum jadi dewan tuh
Apa nih Bang? Saya dulu ya pernah di TPRI kan. Itu apa di TVRI? Jadi benar. TPRI. Saya juga pernah dulu di kolektor. Dulu kan TPRI kan ada iuran televisi. Gitu kan. Gitu. Kebetulan bagian saya di lapangan. Iya. Dan itu pun ada manfaatnya ketika saya jadi dewan, sehingga orang mengenal saya tuh dari kolektor dulu. Iya, karena pasti dari rumah ke rumah ya, dari Bang, rumah ya? ke rumah itu. Iya. Saya beruntung termasuk bisa diajak kawan-kawan TPRI untuk bekerja walaupun sebagai kolektor pada saat itu. Nah, mungkin itulah yang memberi jalan saya untuk mengenal masyarakat lebih luas. Iya. Jadi udah biasa ya Bang ya, dari rumah Udah ke biasa, rumah udah gitu biasa, ya. udah Oke. Nah, terus Bang, kalau kecil-kecilnya Abang dulu tuh di mana? Saya di Daspeta. Saya di Daspeta, Kecamatan Ujanma. Iya, memang asal kita di situ. Orang tua kita juga di sana dulu. Jadi di situ. Gitu. Terus waktu Abang baru pertama kali terjun ke dunia politik atau memutuskan untuk ikut pemilihan legislatif nih Bang, waktu itu gimana nih dari pihak keluarga, terutama istri dan anak-anak lah, waktu itu gimana? Apakah langsung mendukung atau ada sempat ini nggak sih, janganlah kayak gitu? Soalnya gimana? Politik ini jahat, gitu kan? Gitu. Politik ini kejam, gitu kan? Kalau misalnya kepilih, kalau enggak, gitu. Betul. Saya terus terang, saya termasuk yang beruntung. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Saya tidak punya banyak dukungan secara finansial. Modal saya pertama waktu nyalon tuh hanya 1.000 kalender. 1.000 kalender untuk artinya mengenalkan keinginan saya kepada masyarakat bahwa saya ini calon, kan seperti itu. Dan saya berkeyakinan karena saya dikenal oleh saudara-saudara saya, masyarakat yang ada di Kabupaten Kepaya. Nah, lalu dukungan, makanya saya tambahkan tadi, saya termasuk yang beruntung. Kita didukung oleh istri, oleh anak-anak, dan oleh keluarga yang lain. Nah, makanya saya sampaikan ya, terima kasih lah. Tanpa dukungan mereka juga, saya tidak mungkin bisa seperti ini. Nah, makanya saya terima kasih ya, memang didukung sepenuhnya oleh keluarga seperti itu. Nah, Abang kan ini bolak-balik nih Abang ya, dari Curup gitu kan ke kota. Habis waktu di jalan dong Bang? Iya benar. Iya benar. Awalnya dulu pada saat mulanya ketika dilantik di Bengkulu 2 September 2019 ada keinginan saya untuk artinya tinggal di Bengkulu. Iya. Karena ya memang waktu di jalan tuh cukup banyak. Tapi setelah saya jalani beberapa hari ternyata asik juga. Kenapa? Saya bisa melihat dari dekat kondisi masyarakat yang saya wakili. Nah, nanti sebentar kita kan ketemu Kabupaten Kepayang, kita melihat ada kegiatan masyarakat. Kita tahu masyarakat ini tidak mampu, masyarakat ini dalam keadaan sakit, kan seperti itu. Apalagi Abang ini kan tinggalnya di ujungnya Curup nih ya, pasti ngelewatin Kepayang tuh dari ujung ke ujung. Dari gitu ujung ya. ke ujung. Nah itu makanya. Satu. Ya, kalau dikatakan ya itu tadi ya, kalau memang capek ya capek, siapa yang nggak capek. Tapi saya merasa ya terhibur lah ketika langsung bertemu dengan masyarakat. Terus bagi waktu sama keluarganya gimana Bang kalau kayak begitu? Nggak ada lah waktu. Kita kan kerjanya kan 5 hari kerja. Oh gitu ya. Iya. Jam rapatnya juga kan ada jadwal yang sudah dijadwalkan Banmus. Nah, kalaupun misalnya tidak ada kegiatan rapat, ya kita bisa buat kegiatan untuk di lapangan kembali, misalnya ke Kepayang. Nah, waktu untuk keluarga masih ada Sabtu Minggu. Dan masih ada waktu untuk mancing tuh. Udah mancing. Mancing ya? Mancing di mana Bang? Di laut atau di? Nah, mancing jauh. Saya mancing terus terang ya. Itu bisa sampai 1 hari 1 malam. Jadi berangkatnya jam 2 dini hari, ya pulangnya nanti jam 10 malam besok. Waduh, jauh. Itu dapat nggak ikannya? Dapat kan, sering lah, sering mancing dapat lah. Dapat ya. Yang penting ya itu tadi kan, karena filosofi mancing yang saya bisa terjemahkan itu melatih kesabaran. Iya, harus sabar bener. Iya, harus sabar betul. Harus sabar bener ya. Itu biasa kalau mancing sama siapa? Ya banyak ada, kita ada punya komunitasnya ya. Gitu. Kebetulan kita ketuanya. Gitu. Mancing di mana biasanya Bang? Ya sampai ke kabupaten tetangga, sampai ke provinsi tetangga. Nah, yaitu sampai ke Sekayu, sampai ke Musirawas gitu. Waduh, keren nih. Terus selain mancing Abang udah hobi lain nggak? Iya. Yang jelas ya ada lah ya, misalnya olahraga paling kita
kita punya yaitu binaan olahraga volleyball yang saya beri nama Batara. Batara. Jadi ada putra ada putrinya. Nah, jadi kita ya sama adik-adik itu olahraga lah kan seperti itu. Abang ada waktu khusus nggak sih misalnya untuk ketemu sama konstituen gitu, sama masyarakat? Nah itu tadi, gitu. nah itu saya. Makanya tadi ketika ini Unga grebek isi mobil kan ada sarung, ada baju koko. Nah itulah momen saya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Karena saya sadar betul bahwa saya terpilih sampai 4 periode ini tanpa masyarakat tidak mungkin terjadi. Nah makanya saya harus mengerti betul bagaimana ketika masyarakat itu misalnya dalam keadaan berduka, musibah. Dan saya harus mengerti betul ketika masyarakat itu dalam keadaan acara suka, misalnya menikahkan anak, undangan, yang itu harusnya hadir. Nah, yang itulah modal utama saya itu dekatnya seperti itu. Nah, karena terus terang kalau kita misalnya membagi waktu untuk sengaja bertemu, hanya momennya di reses, itu resmi. Nah, itu resmi dan itu hanya 3 kali dalam 1 tahun. Nah, makanya kita ciptakan pendekatannya seperti yang saya lakukan selama ini. Terus kalau misalnya keluhan masyarakat gitu Bang, kan pasti banyak di masyarakat yang menyampaikan aspirasinya gitu, apalagi abang kan suka ketemu nih sama masyarakat nih. Paling banyak mereka ngeluh soal apa Bang? Jalan infrastruktur ya. Kita harus sadar betul masyarakat ketika infrastrukturnya dibangun, misalnya jalan dibangun ya, mereka mudah untuk menjangkau tujuan mereka. Misalnya jalan kebunnya harus kita bangun, akses dari desa ke desanya harus kita bangun dan kita perhatikan. Kalau itu yang sudah kita perjuangkan dan berhasil, mereka puas. Seperti itu. Biasanya nih Bang, kalau wakil rakyat ini kan suka ada DL-nya gitu ya Bang ya. Terus banyak lah sebenarnya kegiatan-kegiatan di luaran gitu. Kalau kayak gitu sama keluarga tuh gimana Bang ini ya komunikasinya kalau lagi jauh gitu? Saya kira kan nggak lama. Jadi cuma 4 hari ya, 4 hari ya. Juga loh Bang gitu Bang, iya, 4 hari lah ya. Misalnya ya sejauh memang untuk kepentingan kedinasan kantor, saya kira keluarga tetap mendukung dan tidak menjadi persoalan. Lagi pula kan sekarang kan dunianya udah canggih. Kita bisa selalu komunikasi walaupun kita jauh artinya seperti itu. Nggak kayak dulu ya, dulu harus pakai surat. Kan seperti itu. Anak-anak juga misalnya kalau dia sekolah kita sering ini mengingatkan harus sekolah kan seperti itu. Anak abang di mana nih? Nah, satu yaitu ada di Bandung yang tertua dan selesai kuliah yaitu di STT Telkom dan Marnat ya, sekarang udah kerja. Oh gitu. Ya, satu lagi ya di sini di SMA Merigi kelas 2. Ya. Abang umurnya berapa sih Bang? Ya, kalau lihat anak-anak itu udah pada ini yang paling kecil aja udah SMA gitu. Ya, yang paling kecil betul. Kirain anaknya masih kecil-kecil loh Bang. Makanya nanya umur berapa. Ya, rahasia lah. Nggak boleh lah disampaikan, nanti publik banyak tahu kan begitu. Sama kita Bang merahasiakan umur gitu ya. ternyata udah tua gitu kan. Iya, ternyata jelas, udah tua, yang jelas kita sadar betul bahwa kita ini apalagi sudah menjadi wakil masyarakat. Ya. Harus tahu diri lah. Tahu diri. Nah, Bang, susahnya apa sih jadi wakil rakyat nih? Iya, susahnya ketika gitu susahnya ketika kita tidak mampu memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Gitu. Beban betul. Karena kenapa? Ya, selama ini kan yang jadi kekhawatiran konstituen itu ketika dia memilihkan pilihannya kepada wakil yang dia pilih itu tidak dapat, mereka pasti kesal lah ya. Pasti merasa menyesal lah saya memilih si A. Karena apa yang saya minta dan saya sampaikan tidak terkabul itu. Tapi kan padahal memang gak segampang itu gitu. Nah, itu yang harus diberi pemahaman. Wilayah Bengkulu ini luas, ada 10 kabupaten kota. Hampir infrastruktur kita belum sepenuhnya ya bisa memenuhi keinginan masyarakat. Benar. Nah, ketika pun anggaran yang harus kita anggarkan juga belum tentu bisa, artinya bisa mengakomodir seluruh. Tentunya kita akan pikirkan yang mana yang prioritas dulu. Nah, ini yang sulit diterima oleh masyarakat.
Nah, ketika misalnya aspirasinya tidak bisa diperjuangkan, mereka ya memponis bahwa wakil saya tidak bisa memperjuangkan aspirasi saya, kan seperti itu. Nah, sukanya, tadi dukanya ya. Ya sukanya ya kita banyak teman. Teman ya. Ya, banyak teman lah di sini. Iya. Ya, banyak teman, ya bisa ketemu dengan masyarakat. Dan ada kebanggaan tersendiri ketika kita bisa membantu orang dan orang merasa terbantu. Itu ada kepuasan kita tersendiri. Dulu cita-cita abang emang jadi wakil rakyat bang, jadi politikus. Nah, dulu cita-cita saya masih kecil, saya masih ingat betul. Apa tuh? Kebetulan bapak dulu, orang tua saya dulu itu Pasira. Oh. Pasira. Kalau sekarang tuh ya camat lah ya, sekarang kena Pasira, Marga Merigi. Jadi termasuk yang ini Kecamatan Merigi dan Kecamatan Udan Mas. Nah, waktu kecil saya ditanyakan. Ditanyakan, kebetulan ada rapat menurut informasi orang tua. Nah, kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Kan gitu seperti itu. Mereka, nah saya jawab, menurut bapak itu ya pada saat saya jawab mau jadi ginde. Apa itu? Ginde itu kepala desa sekarang. Jadi itu. Jadi iya dulu ginde, istilah sebutannya ginde. Oh, berarti abang ingin kepala desa. Iya dulu kan. Nah, kan gitu. Berarti tapi ya tercapai lebih dari kepala desa. Alhamdulillah. Kepala desa kan pasti Alhamdulillah. Rakyat gitu ya bang ya. Alhamdulillah. Yang jelas linear lah cita-citanya kan. Sejalan gitu. Kirain cita-cita jadi apa? Jadi dokter. Nggak tahu jadi wakil rakyat gitu kan. Nah bang, ini kan tadinya abang di kabupaten, terus sekarang udah di provinsi gitu kan. Pasti abang punya ini dong, punya target lagi pencapaian ke depan dong bang. Abang pengen jadi apa ke depannya nih? 2024 nanti apakah abang masih mencalon jadi DPRD provinsi, apa mungkin mau, atau saya abang pengen jadi kepala daerah gitu? Apa bang cita-citanya ke depan lagi? Kalau abang ini biarlah mengalir dengan sendirinya. Gitu. Yang penting ketika kita beri amanah seperti sekarang sebagai anggota Dewan Provinsi, kita jalani amanah itu sebaik mungkin. Nah, sehingga kalaupun kita ingin melangkah lebih jauh lagi, mudah untuk mencapai tersebut. Nah, makanya saya tidak patokkan saya harus jadi tahun sekian, harus jadi seperti ini, tidak. Karena kita serahkan kepada yang kuasa. Yakin dan percayalah, kalau kita berbuat baik, ya yang kuasa juga akan memberi yang terbaik kepada kita. Itu pedoman saya. Makanya saya tidak terlalu ini. Banyak yang Pak Edward pokoknya majulah bupati, majulah ini kan seperti bukan masalah persoalan dan tidak mudah. Saya belum tentu jadi dewani apa yang saya wakili, masyarakat yang saya wakili ini puas. Apalagi jadi bupati, resikonya juga lebih besar, tanggung jawabnya juga lebih besar. Nah, karena terus terang pertanggungjawaban ini kan saya sering dengar ceramah. Itu bukan saja di dunia dimintai, nanti di dunia, di akhirat pun itu dimintai. Makanya aja saya syukuri, yang jelas saya bersyukur lah. Saya tidak pernah membayangkan bisa menjadi anggota DPRD provinsi. Apalagi sampai ke 4 periode, 3 di kabupaten. Ini luar biasa. Saya syukuri sajalah, alhamdulillah kan seperti itu. Hampir 20 tahun berarti ya bang. Ngurusin rakyat ya bang. Untung nggak bosan ya bang. Mudah-mudahan nggak bosan. Asik lah yang jelas. Asik ya. Bang, berarti abang kecaunya abang, orang tua abang seorang Pasira ya bang. Berarti abang nggak pernah hidup susah dong bang? Susah lah. Dulu Pasira nggak ada gajinya, kerja sosial gitu dulu. Iya kan. Yang jelas kita syukuri lah ya. Abang pernah nggak, maksudnya tuh ada perjuangan hidup yang nggak abang lupakan gitu sampai sekarang? Ada nggak sih bang? Ada. Pengalaman misalnya jadi gini, yang pernah dulu pernah gitu. Dulu kan orang tua saya waktu Pasira itu saya tuh masih SD. Nah, setelah SMP, SMA nggak lagi kan, karena memang perubahan peraturan perundang-undangan, dihapusnya sistem marga pada saat itu. Nah, kembali orang tua ini kan petani kan seperti itu. Nah, saya sekolah ini ya yang saya ingat itu tidak mudah. Cuman tekad saya dulu bagaimana sekolah ini harus selesai. Saya pernah tinggal ya di tempat orang lain. Yaitu dari SMP kelas 2 ya sampai SMA lah. Kurang lebih sekitar 5 tahun. Dan ya tinggal di tempat orang, itu bukan nyewa, bukan kos kayak anak sekarang, tetapi tinggal numpang gitu kan. Nah, demi supaya bisa melanjutkan pendidikan, bisa melanjutkan sekolah kan seperti itu.
Nah itu waktu yang tersulit lah bagi saya kan. Bagaimana saya bisa memperjuangkan bisa sekolah ini selesai kan. Seperti itu. Nah itu. Nah sekarang nih Bang, kayak kondisi kayak gini nih ya, lagi pandemi COVID seperti ini nih Bang. Kalau dari Abang sendiri nih gimana mensiasati? Abang sebagai wakil rakyat ini ketemu orang banyak, terus harus kadang harus keluar gitu kan, harus DL seperti itu. Itu bagaimana yang jaga jelas dirinya? Ya, pertama kita disiplinkan diri kita dulu. Ya pakai masker, bagaimana aturan pemerintah kan. Nah saya ini nggak pakai masker ini bukan apa-apa, karena memang dalam mobil enggak ya nggak pakai masker kan. Nah ya harus pakai masker, cuci tangan jarak-jarak, kan seperti itu. Nah kita dari perbuatan diri kita dulu. Nah setelah itu baru kita menyampaikan kepada ya masyarakat lah. Karena saya ini kan sering diundang oleh masyarakat, tentunya pesan-pesan bagaimana protokol kesehatan ini saya sampaikan. Itulah salah satu upaya saya membantu pemerintah menyadarkan masyarakat supaya mengikuti protokol kesehatan, kan seperti itu. Nah kayak kegiatan Abang yang bener-bener padat gitu Bang, kan otomatis kayak daya tahan tubuh gitu kan harus dijaga gitu Bang. Ya. Abang ada misalnya apakah Abang olahraga terus tiap hari, terus makanannya dijaga atau gimana Bang? Nah kalau olahraga tuh saya termasuk yang kurang disiplin. Gitu. Nah kecuali hari libur. Kalau hari libur saya pasti sempatkan. Olahraga misalnya lari. Kita kan ada treadmill di jalan di rumah saya pakai treadmill. Minimal ya 30 menit. Ya saya ukur betul tuh berapa kalori yang terbakar, berapa waktu yang saya menggunakan treadmill itu. Saya ukur betul. Di samping itu makanan yang saya jaga. Betul. Makanan nih walaupun kita makannya sederhana tetapi perlu juga kita jaga. Misalnya kurangi minyak, banyakkan minum air putih. Nah itu saya ikuti. Terus Bang, kalau kita lihat ya di sekitaran gitu ya, apalagi tuh anak-anak kayak gitu ya, kan masih banyak nih yang nggak pakai masker gitu. Terus Abang kalau ketemu sama mereka tuh gimana nih? Kasih masker. Oh kasih masker. Nah, Berarti Abang siapin masker dong. Siap masker. Jadi nah ini misalnya anak-anak SD. Saya siapkan maskernya. Yang kecil yang kecil buat anak SD ya. Gitu. Ya ada garudanya. Kadang-kadang macam misalnya ketika momennya misalnya Idul Fitri, kita cari masker yang Idul Fitri. Kalau misalnya untuk dewasa kita siapkan masker untuk dewasa. Gitu. Ya kita kasih lah. Kadang-kadang kasihan mereka. Nah kita siapkan maskernya. Ya. Kadang puluhan, kadang ratusan biasanya di belakang kita siapkan masker gitu kan. Nah karena bagi masyarakat kita, apalagi di perkampungan, di dusun, masker ini kan termasuk barang langka, sulit. Nah kita kebetulan dan mereka merasa terima kasih betul ngasih masker. Nah padahal masker ini kan harganya seberapa? Berapa? Bener ya, udah dimana-mana. Jadi siapkan lah, kita siapkan kalau memang. Gitu. Wah berarti bener-bener lengkap nih ya di mobil Abang ya, ada masker gitu ya. Hand sanitizer pasti juga ada nih. Hand sanitizer. Nih, maskernya banyak nih. Nah, saya siapkan kotak-kotak banyak nih. Masker kesehatan yang kita siapkan. Karena kalau kita beli kotak kan lebih murah dan kita kasih dengan masyarakat. Hand sanitizer ada. Gitu. Wah, mantap. Kita siapkan. Nah, Bang, apa nih? Ini kan pasti ya namanya seorang wakil rakyat itu ya kayak perjalanan hidupnya itu bisa menjadi inspirasi ya Bang ya, kayak tadi Abang cerita Abang tadi kan dari yang susah gitu ya, bisa sekarang sesukses ini gitu. Apa yang paling Abang kalimat atau misalnya moto hidupnya selalu Abang pegang? Saya terus terang kalau moto saya itu mengabdi tanpa korupsi. Oh gitu. Itu yang pertama. Jadi saya upayakan betul jangan sampai kita ini terjerat kasus korupsi, karena yang malu bukan saja Abang, tetapi istri, anak dan keluarga. Nah kita biarlah sederhana jadi anggota dewan, artinya kan apa yang kita bisa buat untuk masyarakat, tidak usah muluk-muluk. Kalau misalnya kita bisa nyumbang sekian, tak usah paksakan banyak, gitu kan? Itu saja. Nah kalau moto saya seperti itu. Kalau terkait masalah kegiatan. Kalau ini sehari-harinya gitu Bang, ada nggak sih Bang, saya kayak biasanya nih orang nih ya punya kayak orang tua gitu, misalnya ini orang tua Abang nih, pesan yang paling Abang ingat gitu, yang maksudnya itu jadi pilihan Abang. Jadi gini, yang pertama yang dipesan itu jangan sombong, tak boleh sombong dengan orang yang kurang mampu, kalau bisa dibantu, kan seperti itu tadi. Kalau kita terus terang aja, jangan sampai orang ngomong kalau Pak
Edward kok sama Mbak Madu. Ya mudah-mudahan Ya, nggak sama mudah-mudahan asal di Kepayang nggak akan ketemu. Nah, gitu ya. Nah, apa target abang ke depan nih untuk maksudnya untuk masyarakat Kepayang nih khususnya karena Kepayang adalah dapil abang nih ya. Iya. Apa nih bang cita-cita abang? Ya, pertama ya sesuai dengan kapasitas saya sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu, saya akan berupaya untuk memperjuangkan yaitu apa yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi terhadap kabupaten. Itu yang saya lakukan. Nah, khusus kepada masyarakat Kabupaten Kepayang. Nah, karena saya dipilih oleh mereka, ya evaluasilah kinerja saya. Kalau menurut pandangan Bapak Ibu masyarakat itu bagus, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya masyarakat sekarang kan udah cerdas, bisa memilih pilihan yang lain. Nah, tanggung jawab saya ini besar nggak? Kenapa? Karena saya ini kan suara terbanyak dibanding dengan rekan kita yang lain yang udah jadi anggota dewan. Berapa bang suara bang kemarin? Hampir 10.000. Wow. Hampir 10.000. Nah, kalau yang milih kemarin 80.000, berarti kan 12%, 12 sampai 13% masyarakat Kepayang tuh milih saya. Nah, tanggung jawab saya lebih besar. Nah, itu. Nah, untuk mempertanggungjawabkan itu, makanya saya harus kerja maksimal. Wow. Itu boleh nih belajar nih dengan Bang Edward ya cara menjaga suara. Yang penting komunikasi dengan masyarakat ini dibangun bagus, gitu aja. Masyarakat enggak ada yang minta uang gitu. Kalaupun ada itu sifatnya temporer, hanya beberapa orang saja dan singkat waktunya. Nah, sesungguhnya masyarakat tuh menginginkan adanya kedekatan antara wakil dan masyarakat dengan pemilihnya. Kalau selama ini susah ya, yang namanya anggota dewan tuh eksklusif dulu ya, kalau zaman dulu ya. Nah, kalau sekarang enggak lagi. Kalau enggak dekat dengan masyarakat, jangan berharap dipilih, ya, Bang, ya? bisa dipilih oleh masyarakat. Nah, pesan apa nih Bang? Terakhir nih Bang, pesan apa nih yang abang ingin abang sampaikan nih ke pemirsa RBTV nih? Nah, untuk ya segalanya lah gitu supaya bisa sukses gitu kan. Oke. Nah, buat pemirsa RBTV yang kami banggakan, yang kita banggakan, nah nantikan program bagus yang dipersembahkan oleh RBTV tentunya ya. Dan kita terbantu dengan adanya RBTV ini paling tidak memberi pencerahan kepada masyarakat dan melihat aktivitas dewan termasuk pemerintah Provinsi Bengkulu. Kalau selama ini kita hanya mendengar berita hanya di media cetak misalnya saja kan. Terus kalaupun di media nasional, televisi nasional hanya beberapa persoalan saja yang ditampilkan. Tapi dengan kehadiran RBTV, semua persoalan yang ada di Provinsi Bengkulu ini insya Allah bisa kita pantau dan bisa kita lihat. Nah, ini yang saya lihat peran RBTV dalam hal ini sangat berarti, merupakan bagian daripada pilar pembangunan Provinsi Bengkulu. Camkohala. Nah, ini nanti kita berhenti di mana nih Bang? Situ jalan lurus saja. Oke. Nah, ini pemirsa tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih sama Bang Edward Samsi nih mengenai banyak hal ya, dan semoga apa yang kita obrolin tadi ini benar-benar menginspirasi untuk pemirsa di rumah ya Bang ya. Sampai Kepayang nih dari Kepayang. Curug tadi ya. Gimana nih Bang? Nyaman ya? Sebenarnya ya nyaman luar biasa. Ntar sampai ke Bengkulu maunya diganti sama Bunga aja lah. Langsung ini nih abang supirnya langsung kedip-kedip nih. Jangan diganti katanya. Oke pemirsa nih, sampai di sini dulu nih ya perjumpaan kita di Sopirin RBTV kali ini. Karena kita punya tujuan yang beda nih ya, jadi kita sampai di jalan di sini di Kepayang ya Bang ya. Nah, jadi pemirsa tetap saksikan Sopirin RBTV, kami akan apalagi nih edisi spesial Wakil Rakyat ya Dewan Provinsi Bengkulu. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya.